Sementara saya di sana yang panik sebagai ibu, saya nggak tahu harus ngomong apa. Sementara saya harus ada anak perempuan yang selamatkan kan gitu ya. Saya kalau berpikir nggak waras, mungkin pada waktu itu saya juga masuk ke air gitu. Dia mencintai air, dia mencintai sungai, mencintai laut, dan dia kembali ke sana. Dan saya nggak peduli sebetulnya itu akan dibaca oleh orang. Jadi saya berpikir pada waktu itu, saya berharap Eril akan baca itu. Saya berpikir. Ini ada jenazahnya, kita video callan. Saya tuh yang namanya campur aduk di situ. Terus tiba-tiba, Eril, kata-kata kok kamu ini sih tambah tinggi, aku bilang gitu. Terus dia datang, mama. Terus dia peluk, itu rasanya kayak beneran banget. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan. Terkadang cinta itu memisahkan, dan cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu menguatkan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Angga, apa kabar? Aduh, udah lama banget kita nggak ketemu ya? Masya Allah. Ya ampun, Angga. Teteh, aku bawain ini. Apa itu? Nah, ini bikinan aku sendiri. Wow. Kari bihun. Kari bihun, ayam oke. ayam kampung, baru dibikin, di frozenin buat teteh. Teteh tahu, saum kan? Puasa Senin Kamis buat buka puasa. Aduh, makasih banyak. Aku nggak sabar nih jadi pengen nyobain. Ya masuk yuk, masuk yuk. Kita ke dalam. Saya tuh sebenarnya waktu pertama kali kesini agak kaget juga sama Kang Emil karena kan rumahnya segitu-gitu ya. Memang Kak Alvin udah pernah kan ke sana dulu rumah di rumah botol botol. ya. Aduh, Kalau rumah di penuh sana, cinta itu mah. Itu 4L dong. Lagi kan gitu ya. Terus Tapi tiba-tiba favorit aku loh di atas itu partnya iya itu banget. tuh. Nah, terus ternyata pas pertama kali kesini aku langsung gini. Pas masuk, nggak mau aku bilang gitu. Kegedean, aku bilang serem kan. Ini ada 2 hektar kan semua lingkungan. Nah, terus kemudian saya tuh bilang sama Kak Emil, oke, kita pindah tapi tolong dong aku bilang dirubah aja beberapa bagian. Jadi supaya kita hangat, kita keluarga ya gitu, supaya kita deket gitu satu sama lain. Terus kata Kak Emil, oke, kalau gitu ini aja kata Kak Emil di daerah sebelah kanan. Jadi wing kanan itu ada satu wilayah ya. Sambil melihatnya kan enak ya. Iya. Di satu wilayah itu nanti dia dibikin untuk ruang keluarga dan lain-lain, ada dapur dan lain. Nah, untuk yang ini jadi ruang kenegaraan. Iya. Jadi memang ini hanya untuk menerima tamu aja sih sebetulnya. Saya diterimanya di sini pintu depan, Iya dong. yang nyambut langsung Bu Cinta. Ini kan spesial tamunya. Dan percaya nggak? Kita tuh nggak janjian, look at kita dengan warna yang sama, dengan a touch of goldnya yang sama. Kaget Masya banget tadi. Allah. Kaget banget kenapa kita kok kompak ya? Qadarullah ya. Qadarullah banget. Iya. Dan kalau Teteh bilang tadi waktu masuk rumah, Teteh kaget, kemudian besar, karena biasa rumahnya di rumah yang Imut-imut lama. gitu kan. Dan biasa, Teteh ini lagi hobinya beres-beres. Oh, itu dari dulu hobi banget. Dari dulu hobi banget beres-beres ya kan. Kalau beres-beres serahkan pada beliau. Teh Cinta. Aduh. Deg-degan. Tahu nggak kenapa deg-degan? Kenapa kena ini? Karena pengen nyobain duduk di kursinya gubernur. Iya. Nah, Itu adalah kursi gubernur. Jadi Kang Emil selalu Emil kalau sebelah duduk mana? di sini. Di sini. Selalu di sebelah situ. Masya Allah. Nah, Tapi sini dulu. Aku selalu di sini. Kang Emil tapi pinjem gini dulu kan ya ceritanya gini tetehnya. ya. Jadi kan gini, nah itu cara kita duduknya tuh gimana biasa- sih? Kalau Kang Emil kayak gitu, benar. Nah, kalau saya kayak gini. Terus ini biasanya kalau kita nerima tamu. Iya. Tapi kalau misalkan ada duta besar lah atau misalkan menteri dan lain sebagainya di sini merekanya, sayanya di sini. Oke. Tuh, gitu kan biasa kalau perempuan itu Betul. harus jaga jarak. Harus ada sopan santun lah gitu. Jadi kita agak kepilih biasanya sama ibu-ibu di sebelah sini gitu. Iya. Jadi bapak-bapak sama bapaknya, ibu-ibu sama ibu-ibunya ya. Betul, kayak gitu. Tapi menyenangkan loh masuk ruangan ini. Ini terang benderang ya kalau di sini ya. Iya, vibes-nya datang malam juga seneng liatnya. Iya. Kalau di sini tuh nggak mengerikan, nggak menyeramkan. Jadi ada beberapa ya rumah dinas yang dia mungkin sudah ya seperti ini kan lebih dari 100 tahun ya. Betul. Itu bisa kok agak bikin merinding atau gimana ya. Tapi kalau ini enggak. Jadi waktu pertama kali datang aja aku udah nyaman banget. Karena vibe yang di sini
Bayangkan tuh ada suara pesawat. Ini gimana nggak mewah? Itu Ada background pesawat, ada tempat kayak begini. Suka gitu. jadi kayak iklan gitu ya. Karena ini memang deket banget dengan bandara iya, kan. iya, Jadi betul. kata Kak Emil, ya Allah teh, ini kalau kita lagi wawancara nanti cobain. Kalau kita baru ngobrol aja bentar udah lewat gitu deh. Tapi Untung nggak parkir di belakangnya ya pesawatnya kan. Tiba-tiba ada pesawat kita bisa ini ke sana. Iya, Kita lihat lagi ya teh ke belakang Iya, kali iya. ya. Nah, jadi ada ruangan yang jadi tadinya ini memang, ada ruang kenegaraan namanya. Terus kita ada lagi. Yuk kita ke hotel ya. Nah, Uncle, Nah. ini adalah ruang resepsi. Nah, biasanya nih kalau zaman dulu aku baru tahu dari Mama coba. Jadi dulu Mama itu suka main degung. Degung itu kayak gitu ya. Gamelan ala Sunda. Itu biasanya Mama tuh suka di situ Pak Soekarno datang segala macam, terus ada penari. Nah, ini biasanya Mama diterima. udah main ya? Mama Pada main. saat itu? Iya. Ya Allah. Mama dulu menerima Pak Soekarno. Tenangnya. Jadi Mama bilang kok kayak ini ya dijavu banget gitu ke tempat Balik ini. lagi? Baik lagi. Nah, ini biasanya sih untuk makan malam. Sempat waktu pandemi ini dijadiin tempat buat rapat sih, makanya ada gini-gininya nih, ya kan? Tapi sebelumnya ini cuman buat jadi ruang makan aja, ruang makan bersama gitu. Iya. Kemudian sempat dipakai juga untuk ruang pengajian ya waktu itu. Betul. Ya. Nah, ini makanya masih ada gambar Ariel di mana-mana. Jadi ini dulu sempat jadi ruang penerimaan. Waktu banyak tamu lah ke sini yang luar biasa itu. Multifunction room, betul. luar biasa. Ini yang ada di sini yang bisa memanfaatkan semua dengan maksimal kelihatannya gitu. Iya, pokoknya kita sih apa aja dimanfaatkan ya kan gitu. Teh, ini backgroundnya ini cakep nih, ada dua ini pengen di sini. Boleh. Teh mau nanya dong, kan lagi itu loh yang background TikTok yang ada ibu-ibu pakai, kemudian yang ada Kang Emil di belakangnya. Itu seru banget, itu kocak dan tiba-tiba ini punya saya loh, izin dulu, itu lucu banget. Jadi kan itu rame banget. Iya. Sebenarnya ada lagi judulnya tuh Salaki. Tes dong biar belakangnya pas lagi di sini. Judulnya tuh Salaki Batur. Itu mungkin nggak tahu ya, nanti Angga harus lihat. Jadi ada TikTok yang lagi hits banget, judulnya Salaki Batur. Salaki Batur tuh suami orang gitu. Nah, terus tiba-tiba ada Kang Emil, terus itu banyak banget tuh cewek-cewek gitu ya. Dan termasuk nenek-nenek itu. Kang Emil gitu loh ya. Terus sama yang ini juga yang hits gitu. Setiap ada kamu kan gitu ya. Nah, terus kata aku tuh, wah ini banyak banget. Terus aku bilang bikin gitu. Itu bikinnya juga lagi jalan-jalan dong, lagi ke Sogo. Iya. Lagi ke Sogo bikin bikin gitu seseruan, terus di posting terus heboh lah gitu ya. Tapi ya maksudnya ya nggak apa-apa juga sih, biar masyarakat tuh nggak serius-serius amat sih kita menghadapi dunia yang macam-macam tantangannya, ya kita juga harus santai. I like that gitu loh. Aku tahu Teteh memang orangnya cheerful ya. Ya kan, iya seru. Lihat aja kiratan matanya, binarannya, senyumnya begini. Sampai ke Sepri juga udah mulai kayak Teteh pada gayanya kayak gitu. Udah mulai ketemu kemarin kan ceria di sini. Memang hal seperti ini yang selalu Teteh lakukan untuk apa ya kalau aku bilang membalance kali ya. Oh iya betul. Jadi kan gini, sebetulnya Kang Emil juga aslinya adalah orangnya tuh introvert. Dia tuh introvert, terus dia tuh melankolis, ya maklum dia arsitek, seniman. Dia itu paling seneng tuh dia di dalam suasana yang tenang gitu ya, nggak rame-rame ya, tidak hingar-bingar gitu. Dia tuh senang menyendiri, mencari ide segala macam. Jadi maka dia tuh senangnya ke gunung dan lain sebagainya gitu. Nah tetapi saya yang berbeda. Kalau saya tuh memang saya tuh senang ketemu dengan orang gitu. Terus juga kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan ada masalah apa segala macam tuh biasanya Teteh duluan gitu. Tahu nggak kenapa? Gitu. Tahu nggak kenapa? Jago public speaking. Dosen public speaking. Belajar aja kalau gitu. Nah, si Kang Emil itu ya, Kang Emil kalau seandainya menikah kasep pisan, kasep. Saya tuh sekarang masih suka kerasa loh. Iya. Uncle jadi kayak kangen aja, karena buat kami mah sudah beruntung Ariel tuh. Kalau kita masih menghadapi macam-macam tantangan segala macam, sekarang kan lagi di Jawa Barat lagi HIV/AIDS lagi hits ya. Itu baru kemarin. Itu kita masih heboh. Tapi kami langsung udah kasih statement kan kemarin. Aku juga sudah memberikan edukasi sama masyarakat. Kalau dia kan sudah tenang, sudah nggak ada lagi yang harus dipikirkan. Nah kita masih harus mikir besok gimana ya, minggu depan gimana ya, setahun ya akan datang gimana gitu. Kalau kangen ngapain Teh? Aku sih doa sih. Jadi
Kang Emil, oh ya dulu kan, aduh agak repot ya jadi seorang ibu yang deket banget, aku tuh deket banget. Sama Eril tuh deket banget, jadi aku nanya juga sama Ustadz, ya termasuk sama Kang Emil, aduh gimana dong kalau kangen tuh biasa malam hari sih. Karena kita udah nggak lagi ngapa-ngapain, kalau siang kan kita ingat langsung wah berkegiatan, kalau malam kan enggak. Maka kata Kang Emil langsung doa. Aku berusaha kayak gitu terus ya lama-lama sudah terbiasa lah gitu. Dengan doa otomatis. ya itu silaturahim kita kan sebetulnya. Betul, dan kitanya juga dengan tenang ya. almarhum. Karena kan dulu suka curhat teman Teteh kan? Iya, jadi aku tuh yang pokoknya momennya tuh indah banget di hari-hari terakhir, bulan terakhir itu. Iya. Gitu. Aku harus ngobrol deh tentang itu nanti. Iya. Jadi, kita ke belakang yuk. Kayaknya aku suka mau banget lihat deh. ya. Tempat Nah itu. jadi ini tuh, nah ini adalah tempat saya dengan anak-anak biasanya ngumpul santai. Di sebelah kanan itu ada tempat olahraga. Saya kan lagi seneng banget badminton ya sama Kang Emil. Motor udah, badminton, segala macem. Wah ini mah Teteh apa sih yang nggak dikerjain gitu Teh. Makanya aku udah lama gak ketemu. Aku paling ini gak ada yang berubah dari muka Teteh. Ini makannya apa sih Teh? Makannya awet muda begini gimana makannya? Makanya lalap orang Sunda. Iya itu dia Ih, makanya ada ya. anak aku. Kok dia pakai bajunya sama juga sih? Sini saya hijau juga. Sini kakak, sini kak. Sini kak. Ada Arka. Arka ini biasa seneng banget kalau ketemu orang. Halo Sini sayang. Gini Fai. Salam gimana? Cus. Salam. Salam. Ada si ganteng. Cas dulu dong. Yeay. Boleh gendong nggak? Boleh gendong. Hah? Di mana? Iya, coba. Mana? Uncle Alvin gendong boleh? Itu Hah, menunjukin boleh. itu rumah Allah katanya. Oh, Masya Allah. Masjid maksudnya. Tuh, anak kecil aja tahu itu rumah Allah masjid. Rumah Allah, Yuk, masjid. mau ke sana. Mau sama Ayo, Angkel? Dipangku sama Angkel mau? Nih Angkel. Sama Uncle saya. Dia mau enggak? Aduh, anak cakep. Tuh, anak saya lagi ini. itu. Yuk, mau ke sana, Arka. Yuk. Kita, Arka mau ke sana, kita ke sana dulu yuk. Mau Yuk. lihat apa Arka Mau di lihat sana? apa, Nak? Udah mandi. Ah, iya. Udah apa? Udah mandi. Terus? Udah mandi, Udah Arka? mandi. Iya, kamu cakep banget udah mandi. Sabun. Hah? Pakai sabun. Pakai sabun. Mandi diri. Makin Pakai sabun. Oh, Pakai sabun. Aduh, main lagi, Arkanya main lagi. Mau main lagi? Hutan. Hah? Apa ada apa? Hutan? Itu. Apa tuh? Dia pengen banget ngomong Dia tapi mau apa? Boleh. Nah, yuk. Kamu kemana? Uncle ikut apa dulu mau deh. lihat apa? Mau lihat apa, Kak? Kak mau lihat apa, Kak? Hah? Mau lihat apa? Mau ke Mau sana? kemana? Mau lihat kolam. Mau lihat kolam. Kolam di sana kan? Mau kemana? Ih, kamu gemes banget sih. Mandi. Mau mandi kan Mandi udah. lagi. Yeay. Lihat lagi ya. Jangan salah, Uncle. Dia tuh udah dia Jagoan kan ya? dia kan udah buka endorsean. Luar biasa. Ini bayangin, ini ada anak yatim yang Iya. baru usia segini dia sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Ini karena dia adorable banget. Mana kipas? Oh dia tuh paling hobi sama kipas angin. Apapun yang ada berputar, roda, Oh, iya? kipas angin dan lain dia suka Kenapa banget. sih sukanya? Itu. Simpan di situ. Ya simpan situ. Iya kan di situ biar iya. nggak ini kan biar nggak deket-deket sama kita. Aduh, apa-apa di kamu situ aja. kecil-kecil hebat ini Apa tuh? luar biasa. Angin. Hah? Iya, iya. Iya, ada angin di sana. Nah jadi ya, jadi Angkal gini, aku tuh sampai berpikir bahwa Allah itu sudah menitipkan Arka itu adalah untuk mempersiapkan bahwa ini akan terjadi gitu. I know itu yang pas Iya. pas Angkel sempat mau tanyakan pada saat ngobrol lihat itu kan. Kan semua yang Allah berikan itu dalam bentuk apapun ya. Iya ada bunga. Tentu sayang. ada Iya ada sayang. bunga Om Iya, Alvin. sayang. Iya, Angkel, gila. Ada tuh cowok. Ada kecoa. Di mana? Nggak apa-apa. Ntar kita iniin ya, Nak ya. Tapi memang seperti itu ya, bahwa ada, aku nggak bilang pengganti sih, Iya, tapi ada yang mengisi hati Kang Emil dan Iya. Teria lagi. Jadi bayangkan ya, saya tuh ketemu sama Arka itu sekitar bulan Mei tahun 2020. Dan Eril kembali gitu ya kepada penciptanya tuh bulan Mei juga gitu. Jadi aku kayak menghitung ke belakang tuh, ya ampun kok kayak seperti dipersiapkan gitu. Anak gitu. Jadi kalau kata Kak Emil teh, kita hilang satu tapi sudah ada satu lagi Iya, gitu. Jadi iya. tetap dua. Aduh, ya ampun. Wah, luar biasa. Jadi
Kamu mau kemana? Ada air. Oh iya, Ada air. Ini sekarang semuanya Angga mau lagi kesana diomongin. Tuh. Mau Ke situ kita yuk. kesana yuk kita yuk. Ada air. Ada air, iya. Heeh. Tuh. Lucu banget. Kamu sih. ada- Kolam renang. Ada kolam Ini renang. lagi bawel-bawel. Iya, lagi bawel ya semua. Kan dia lagi bawel kayak gini. dia lagi belajar. Ini apa? Ini apa? Ada Krishna. Ada apa? Krishna. Apa Ada apa itu? Oh, Om Krisna. Oh, Om ada Krisna. yang suka ngajar berenang. Oh, kamu berenang. Oh. Ada yang suka ngajarin berenang. Ya, Arka juga berenang nggak? Ada bisa berenang nggak? Bisa berenang nggak? Bisa. Boleh. Coba sana main Boleh lagi. yuk, sana yuk. Kamu jalan sana bisa. Arka ini apa ya kalau Uncle lihat tadi ya? Penyemangat. Ah, banget. Banget. Jadi Kang Emil itu kalau pulang ke rumah yang dicarinya Arka. Arka mana gitu. Terus dia lagi mumet juga, happy lagi. Karena dia memang adorable banget sih anaknya. Jadi dia bisa ngambil hati orang Iya, gitu. iya. Dan dia tuh mau sama siapa aja. Mungkin karena di sini tuh Tadi langsung gendong mau. iya, jadi dia tuh karena di sini ketemu dengan banyak orang, maka dia jadi nggak asing lagi gitu. Jadi kalau kan ada juga anak kecil yang kalau ketemu orang asing tuh nggak mau gitu. Kalau ini tuh dia kayak yang sama siapa aja mau. Gitu. Terbiasa untuk diajak ketemu orang kan Betul, ya. betul banget. Ya kan pasti Teteh sama Kang Emil ya bayangkan tiap Iya, hari bener. kayak apa. Iya. Saya ingat banget dulu gini, Kang Emil kan lagi masa-masa berkabung itu ya. Terus Kang Emil nggak mau ngomong sama wartawan, nggak mau ngomong sama Ada satu siapa-siapa. momen itu memang. Ya, di momen itu, tapi dia kan harus kerja. Maka dia bawa Arka, dia tuh butuh apa ya supaya menguatkan diri dan lain sebagainya. Kelihatan sih kalau Uncle lihat tadi bener-bener ya no wonder Kang Emil ngajak ke kantor, ngajak ke mana-mana. Bayangkan ya dari anak kecil bisa ada sebuah kekuatan gitu. Oh iya, iya benar banget. Eril itu aktivis banget. Iya. Zara juga sama, jadi Sarah udah dua-duanya. gede banget waktu ketemu Zara Sarah udah kan gede banget. masih berangkat kuliah. Kayak cepet banget Karena ya. iya Emil masih ya aku mau Padahal kuliah itu dulu 3 tahun yang lalu, iya. tapi sekarang udah 3 kayak tahun yang sekarang lalu. Teteh tuh udah kayak gini. Udah di atas aku, udah tinggi. Kita masih banget. ngobrol kan di dapur itu kan kan ya. Dan dia masih Waktu yang itu, iya polos-polos masih gitu. kan. Ternyata sekarang udah cepet banget deh. Tiba-tiba dia cepet banget. Nah terus ya satu-satunya cara adalah kita menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk membangun rasa cinta itu terus gitu kan. Jadi kayak sama A juga dia dengan segala kesibukannya, setiap malam minggu pokoknya kita kumpul bareng ya gitu. Kalau nggak hari minggu Oh sore. itu masih tetap dilakukan ya. Masih itu Ada sampai satu detik. momen di mana memang harus kumpul Iya. keluarga dulu. Padahal A kan udah pindah. Iya, A tuh udah iya, pindah ke jadi A di rumah Boto. Betul, Kita di betul, sini gitu betul, kan betul. yang dia bilang itu bahwa Dia "Mah, sempat aku-" mau di sini juga kan yang cuman Sempat buat di sini. ya Enggak, akhirnya jadi gini. dia mau kos kalau nggak salah ya. Bukan, Bukan, jadi di mana gini, sih? dia tuh dulunya di sini pertamanya. Waktu kita pindah semua pindah. Terus pada satu titik dia bilang begini, "Mah, aku tuh udah cukup besar. Aku tuh ingin mandiri gitu. Aku izin ya, aku pindah lagi ke rumah botol." Jadi dia tuh pindah ke rumah botol, dia bilang aku ingin belajar tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Insya Allah. Jadi dia nggak mau, dia semua pakai sendiri, dia cari duit sendiri segala macam gitu loh yang dia pada akhirnya jadi supir Iya, iya, aku mobil ingat, ya. kawinan gitu-gitu kan. Nah dia Luar kembali ke biasa. sana, kita di sini. Nah itu perjalanan hampir lebih dari 1,5 tahun lah ya, hampir 2 tahun dia seperti itu. Nah cuman qadarullahnya tuh pas momen terakhir 1 bulan terakhir itu dia tuh datang ke sini curhat-curhatan sama saya. Apa yang Terus dia bilang, bilang? gini, "Mah, aku tuh," dia kan mau ngejar lulus sekarang Ya, tahun ini. secepat Ya, pokoknya harusnya tuh September ini dia selesai, dia wisuda gitu. Dia bilang, "Mah, aku tuh keteteran," dia bilang, karena dia terus sibuk untuk urusan organisasinya, Iya, macam-macam banyak lah, banget. pertemanannya Iya. lah, segala macam, dia tuh aktivis banget. Terus dia bilang, "Aku kayaknya harus fokus," saya bilang, "Udah pulang dulu ke sini," saya bilang. "Tuh kamu di sini dulu, sampai kamu beres, kamu balik lagi," gitu. Jadi pada momen itu, bayangkan dia udah hampir 2 tahun nggak di situ, kan kita cuma seminggu sekali ketemu, atau ada momen-momen tertentu lah yang mungkin bisa lebih sering kayak gitu. Tapi udah sekian lama, terus dia balik lagi kan, itu yang deket banget. Jadi aku tuh yang sering pelukan sama dia gitu, tiba-tiba sini peluk. Terus tiba-tiba dia aku lagi dandan, dia datang, "Mama," gitu. Terus dia cuman ngaca-ngaca, terus apa segala macam, terus dia cerita. Sampai dia cerita untuk urusan yang simpel-simpel aja. Yang dia cerita bahwa mama, "Oh, aku tuh jangan kerawin ya," gitu. "Aku tuh belum pernah loh, Mah, merokok," gitu. "Masa sih, Ril? Kamu coba dong," aku bilang gitu. Aku bilang, "Coba, Ril, kamu tuh harus At tahu. least coba lah ya. Kali coba supaya kamu nanti tahu, karena itu nggak bagus buat Iya, kamu, iya. atau kamu misalkan kamu nggak enak Iya. menurut kamu,
Kamu harus coba, bilang gitu. Disuruh Jadi mamanya dia lagi tuh disuruh ngobrol bundanya. segala macam dia ceritain, termasuk kegelisahannya, termasuk mimpi masa depannya, semua dia cerita di situ. Jadi itu bener-bener momennya tuh luar biasa banget. Jadi selama dia kembali lagi ke rumah ini, ke Pakuan, ke rumah dinas ini, itu semua rasanya kok dia selalu ada gitu. Yang malam-malam tiba-tiba jam 1 ada yang buka apa namanya buffet gitu ya. Iya, iya. Lemari makanan yang ngambilin makanan atau buka kulkas itu kan kedengeran kalau di kamar aku. Atau Jadi apa rumah kok? lagi ya, suasana rumah lama Suasana tuh. rumah tuh terasa banget terasa gitu. banget Karena gitu. AA itu kayak saya, dia tuh ceria orangnya. Jadi gini, jadi saya tuh lucu ya. Jadi saya punya anak laki-laki itu mirip saya. Yang anak perempuan dari bapaknya. Iya, jadi dia tuh sanguinis gitu. Dia senang, sanguinis. dia tuh senang ketemu dengan orang. Iya, Dia iya, tuh iya. selalu bikin vibe suasana sekelilingnya tuh happy. Momen-momen itu ya. Jadi luar biasa, kita tuh kuat banget. Terus apalagi kita ada trip bersama itu yang berakhirlah di burn Iya, iya, itu. Itu memang betul-betul yang kita tuh deket banget. Apapun yang kita lakukan ya bersama-sama gitu. Kita yang sudah lama nggak bersama-sama kembali bersama-sama menikmati suasana itu, aduh luar biasa. Teh, seorang ibu biar bagaimanapun juga, sekuat apapun, ya adalah ibu gitu loh. Dengar cerita Teteh barusan tentang AA, datang meluk, jalan kayak begitu dan segala macam. Ibu adalah ibu. Aku lihat Teteh kuat banget, Kang Emil luar biasa kuat banget. Tapi ibu kan adalah ibu Teh. Gitu. Betul. Jadi momen berat itu waktu di sana sebetulnya, waktu di burn ya. Jadi Iya. waktu kejadian, karena waktu itu saya tuh bener-bener yang Kang Emil kan nggak ada di sana. Kang Emil tuh nggak tahu kejadiannya seperti apa kan gitu ya. Sementara saya di sana yang panik sebagai ibu, saya nggak tahu harus ngomong apa. Sementara saya harus ada anak perempuan yang saya selamatkan kan Iya, gitu ya. iya, bersatu. Saya kalau berpikir nggak waras, mungkin pada waktu itu saya juga masuk ke air Iya. gitu ya. Pasti saya gimana pun caranya saya akan menyelamatkan anak gitu. Nah, tapi pada waktu itu kan saya melihat Teteh Zara lagi gini, lagi gemeteran kan dia, gemeteran. Jadi saya harus waras, Jadi saya Teteh dulu, saya selamatin Teteh. Saya peluk Teteh dulu, Teteh ayo tenang dulu. Dia harus apa ya, merasa bahwa ini bukan kesalahan siapa, ini adalah betul-betul sudah kehendak yang Maha Kuasa, kan itu yang penting untuk kita lakukan. Nah, terus kemudian ya pada saat itu ya teman-teman lari-lari ke sana ke sini cari pertolongan dan lain sebagainya. Tuh masyarakat burn juga luar biasa ya. Iya. Mereka tuh ternyata aduh baik banget sih, baik banget itu yang nolong kita lagi kayak gitu juga. Ada yang Bu mau minum, Bu apa segala macam, aduh aku punya snack, dia cuma punya 1 snack aja dikasihin ke aku gitu ya. Terus itu yang benar-benar luar biasa. Nah, tapi saya merasa bahwa momen terberat itu di sana. Pada saat saya menunggu Kang Emil untuk pulang, karena saya nggak ngerti harus gimana. Di sana tuh ngomong juga kan sulit ya. Jadi Iya. saya bahasa Inggris bisa tapi pas-pasan. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang mereka berbicara bahasa Prancis dan bahasa Jerman, kita nggak nyambung. Kita kan lelah juga. Kita menunggu, kita mencari itu lelah di awal. Terus akhirnya kita pulang, itu Pak Dubes luar biasa membantu sekali. Nah itu momen dari saya pulang dari Sungai Are itu sampai menunggu jam 12 malam, udah tersiksa banget. Tersiksa banget. Nah, pas Kang Emil datang, kita cari Kang Emil, kami bilang Teteh besok gitu ya. Tapi sebagai ibu kan, aduh luar biasa, tidur nggak nyenyak segala macam. Pagi-pagi kan di sana tuh ini maghribnya tuh jam 9 malam. Iya, lebih malam. Terus pagi-paginya tuh baru jam 1 jam 7 tuh baru agak terang gitu. Aku tuh pas baru sholat subuh aja aku, ayo kita cari. Teteh nanti sabar, kita juga gak bisa lihat apa-apa di sana gitu. Tunggu jam 8 semua tim akan berkumpul. Nggak mau sekarang gitu. Agak histeris di situ ya. Terus nah tapi setelah itu Kang Emil kebetulan gini, saya tuh bersyukur punya suami yang dia tuh mampu untuk menenangkan. Iya. Jadi Kang Emil tuh orangnya kan tidak reaktif. Jadi dari dulu, jadi dia tuh kalau ada susah, senang, gembira, sedih itu nggak reaktif. Itu yang saya bersyukur ya. Kalau dulu sih, kenapa sih mending nggak ada ekspresi happy gitu ya perasaan. Tapi justru pada masa saat itu ya, Ternyata itulah itu yang paling, yang betul. yang Itu yang paling bikin menurut tenang saya kali ya, yang bikin- menyelamatkan yang saya. menyelamatkan. Pada saat saya nelfon pertama kali saja waktu di lokasi, Kang Emil bilang, Teteh tenang, sabar dulu, kita akan cari. Eril pasti ada, Eril pasti ketemu, segala macam gitu. Itu kan menenangkan saya. Iya. Jadi saya waktu itu kan gemeteran juga, tapi ya Kang Emilnya tenang. Orang-orang di sana juga tetap dengan segala upayanya, tapi mereka tidak membuat kita panik gitu ya. Itu yang
yang saya tuh bersyukurnya di situ. Nah dari situ kemudian jadi kita banyak pada saat mencari kita bertafakur gitu. Saya juga Insya Allah, mencoba itu untuk dia, kayak untuk mencari hikmah gitu ya. Berpikir apa Berpikir sebetulnya betul. yang Termasuk juga ya itu karena saya percaya bahwa semua usia, umur, ajal itu sudah ada yang menentukan. Bahkan ketika kita masih dalam kandungan, maka saya katakan gini, ya itu ya kalau misalkan Eril saya taruh di kamar, dia diselimutin, kemudian pintunya dikunci dan lain sebagainya, atau bahkan saya kekepin gitu dia. Kalau waktu sudah tiba ya sudah gitu. Maka dari situ saya mulai agak sedikit rilis. Nah, kesadaran, tapi meskipun itu, kesadaran akan tapi itu nggak kemelekatan. cukup. Sebenarnya itu nggak cukup. Doa juga itu yang namanya seperjalanan itu ya kita zikir, kita mencari itu. Saya sampai berpikir dan berdoa sama Allah, ya Allah ini saya harus waras, karena saya harus mencari anak saya gitu ya. Karena saya sampaikan kepada Allah, tolong diberikan kekuatan gitu ya. Dan saya zikir di situ adalah upaya supaya tadi ya mencoba untuk menenangkan gitu, melihat air di sana kan indahnya luar biasa ya. Termasuk saya tuh suka agak-agak gini juga, jadi sampai saya ngomong sama bebek, ngomong sama pohon, bebek cariin Eril gitu, bebek tahu nggak Eril gitu, pohon gitu. Saya sampai aduh astagfirullah, takut gitu ya. Takut agak-agak Tapi kan gimana semesta gitu. memang bisa kan. Betul, tapi pada waktu itu ya pokoknya semua ada berang-berang, ada semua saya tanyain aja, tapi Berusaha ya, untuk dialog ya dengan mereka kan. iya betul seperti itu. Tapi tanda-tanda itu nggak ada gitu. Terutama yang sedih itu ya Kang Emil, dia bilang aduh ini tuh memang betul-betul ujian bagi kami, ujian bagi Kang Emil tuh sebagai pemimpin gitu ya. Mungkin ini juga semacam peringatan ya dari Tuhan gitu, bahwa kita tuh nggak boleh merasa bahwa kita tuh memiliki jabatan atau kita punya segala-galanya. Kata Kang Emil tuh kalau kita di Bandung, Jawa Barat lah gitu yang minimal, atau bahkan di Indonesia sekalipun kita tuh bisa minta bantuan banyak orang gitu ya. Pada saat kejadian pasti akan ada ribuan orang yang akan mau bantu gitu. Nah di sana kita mau bantu sama siapa, tapi itu masyarakat ngebantu loh ya, maksudnya dengan segala kapasitasnya mereka, masyarakat di sana ngebantu. Betul. Dari Jerman, dari mana-mana mereka bantu juga. Bahkan penduduk asli di sana juga. Tapi kan nggak seperti di kita, di sana tuh orangnya sedikit banget ya. Jadi kalau di Indonesia saya kebayang, nah yang ini Uncle, saya tuh gini ya, ini saya juga ujian juga buat saya. Jadi ujian buat Kang Emil karena beliau pemimpin, dia bisa menggerakkan banyak orang. Kalau ujian buat saya begini, saya tuh di situ tuh kerjaannya yaitu, saya tuh kan di sini aktivis sosial, aktivis kemanusiaan. Saya di PMI, saya di Pramuka, saya di Jabar Berak, saya di mana-mana. Jadi kalau kejadian itu baru di bulan itu, saya tuh ke kota Sukabumi. Di sana ada kejadian satu sungai itu meluap gitu, itu banyak sekali rumah-rumah yang kena ke bawah air lah segala macam, ada yang meninggal segala macam. Saya turun ke sana itu sih sama Pak Gubernur ke sana turunnya. Ini ada sebelum kejadian. Sebelum kejadian sama Pak Kapolda dan sebagainya, kita ke sana, kita kasih bantuan, kita bantuin masyarakat segala macam gitu. Nah, setelah itu kejadian lagi di Sumedang. Itu juga sama kejadiannya. Jadi sungai meluap, terus kemudian rumah-rumah juga ada yang kebawa, ada yang meninggal juga gitu. Jadi kita tuh kesana tuh bantu orang yang dalam tahap pencarian dia tuh tidak ditemukan lah gitu ya, karena kebawa arus sungai. Kejadian juga lah sama Eril, kaitannya juga dengan sungai gitu. Itu yang saya tuh, aduh, ini luar biasa ya ujiannya tuh. Jadi kayak apa ya, kayak sesuatu yang biasa saya lakukan gitu. Termasuk di saat itu kan nolong orang. Betul, kalau ini sosial, ini dihadapkan sendiri. Dihadapkan gitu kan, pada situasi ini adalah anak sendiri gitu. Dan yang menarik adalah, ini saya juga membaca hikmah ya. Jadi kematian itu sebetulnya tidak akan jauh dari apa yang biasa kita lakukan. Saya merenung, Masya Allah ini benar terjadi sama Eril gitu. Maka saya juga, ini sih penting ya, ini hikmah juga buat semuanya, buat mungkin yang melihat kita di tayangan ini. Jadi hati-hati dengan apa yang menjadi kebiasaan kita. Eril itu suka banget sama air. Dia itu yang namanya ya dia pernah ikutan kursus menyelam. Dia juga senang tuh kalau ke laut tuh dia senang banget. Ke sungai gitu dia senang banget. Dia tuh hobinya kalau waktu luang Sabtu Minggu tuh cari curug. Curug itu air terjun, mata air apa segala macam kayak gitu-gitu. Itu dia rutin lakukan. Maka dia ada, aku juga nggak tahu itu
orang lain ya, ngambil ya. video pada saat Ya, dia ya. berada di air dan lain sebagainya. Dan ternyata yang terjadi adalah dia kembali justru pada di Apa momen yang dia dicintainya. apa yang dicintainya. Jadi saya tuh berpikir kalau gitu saya sama Kang Emil sekarang gimana caranya supaya nanti di akhir masa kita yang ada di dunia itu kita jangan sampai gitu di tempat-tempat yang maksiat atau apa sebenarnya, harus kaitannya dengan ketika kita berbagi kah, ketika kita ibadah dan lain sebagainya, itu harus diseringin, itu harus diseringin. Maka berubahlah cara pandang kita. Dulu Kang Emil masih yang menggebu-gebu ya untuk urusan perpolitikan lah apa segala macam, masih ngurusin yang wah lebih banyak dunianya lah, kalau dihitung 100% itu lebih banyak dunianya lagi. Sekarang tuh udah enggak lagi. Maka dia selalu menyelipkan sekarang tuh program-program kemanusiaan. Iya, Nih iya, sekarang aku lihat tadi. lagi ke Bekasi Betul, misalnya, betul. dia langsung mau nengokin orang yang kemarin tabrakan. Iya. Jadi dia lebih banyak untuk menyeimbangkan kembali gitu apa yang sudah dilakukannya selama ini. Kalau dulu kan enggak. Dulu saya yang memang, kalau saya memang hobi urusan yang seperti itu. Kayaknya tuh enggak, karena memang fokusnya pada urusan negara lah gitu ya. Sekarang tuh enggak, dia masukin program itu. Gitu. Saya tadi sempat ini gitu loh, bahwa semesta akhirnya menyatukan Eril dengan apa yang ia cintai. Wow, itu tuh bener-bener loh Teh. Itu katanya bagus banget, Ya. bener banget gitu. Menyatukan Dia mencintai kembali. air, dia mencintai sungai, mencintai laut, dan dia kembali ke sana. Gitu. Pada saat ditemukan, situasinya bagaimana Teh? Teteh sendiri gitu. Jadi gini, pada saya Kan Teteh di rumah tuh kalau nggak salah ya waktu datang ya, apa gimana ya? sudah kembali ke Indonesia. Iya, Indonesia kan. Ya jadi gini, 1 minggu di sana, status Eril sudah berubah menjadi awalnya adalah orang hilang, jadi orang yang meninggal kan gitu. Nah, karena tenggelam, maksudnya orang yang tenggelam. Nah pada waktu itu kami memutuskan untuk pulang karena Kang Emil bagaimanapun juga dia adalah orang yang bekerja di Iya, sini. Dia punya tanggung jawab yang jauh lebih banyak daripada yang mungkin kita lakukan di sana. Maka kita bersepakatlah. Tadinya saya bilang saya tinggal sini aja Pak gitu ya. Enggak Teh, pulang aja dulu. Nanti kalau ada kabar nanti kita gantian supaya ada energi baru yang bisa full gitu untuk mencari Eril. Itu adiknya Kang Emil bersama dengan beberapa temannya itu ke sana gitu. Jadi kita pulang. Nah pada waktu itu yang saya menulis surat cinta untuk Eril itu. Itu saya Wow, aku bacanya aja Masya itu Allah. betul-betul itu dari hati yang saya di perjalanan sambil nangis nulis itu, dan saya jadi sedih lagi. Nggak, tapi bener-bener loh Teh, itu aku bacanya aja ya Allah. Itu benar-benar dari hati, dan saya nggak peduli sebetulnya itu akan dibaca oleh orang. Jadi saya berpikir pada waktu itu saya berharap Eril satu saat membaca itu, meskipun misalkan Eril Ada dimanapun dia berada ya. dimanapun berada, mungkin dia hilang ingatan atau apa, masa dia akan baca itu saya berpikir. Maka itu betul-betul surat cinta surat cinta saya untuk Eril. Dari dalam. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Ada tisu nggak? Minta tisu dong. Tapi itu bener tuh aku baca. Aku tuh kalau udah nggak nangis. Enggak, aku bacanya aja juga kita bisa ngerasa kok Teh Iya. gitu loh. Tuh lo, ya Allah, Nah jadi itu tuh betul-betul. rasanya. Karena kan kita seminggu tuh nggak buka. Seminggu itu kita nggak engage dengan media sosial, nggak engage dengan siapapun. Kita Aku sempat WA fokus. tapi kan ya itu kita ya, lagi itu. itu kita lagi itu banget. Betul. Jadi kita tuh yang benar-benar kayak yang kita fokus pada makasih ya. Makasih. Jadi kita fokus untuk mencari Eril sampai pada akhirnya ya momen itu saya harus pulang, tapi saya sebagai ibu berat ya serba salah gitu kan. Saya ini harus gimana, pulang apa enggak, tapi kata Emil pulang dulu supaya di sini juga kita banyak orang yang mendoakan. Nah pada akhirnya saya tahu Banyak banget. di sini ternyata dari pas semenjak Eril hilang tuh orang berdatangan. Nah pas sudah gitu, nah beberapa hari kemudian kalau tidak salah itu di hari Kamis ada berita, Rabu ada berita Eril ditemukan. Nah langsung malamnya Kang Emil berangkat ke Bern lagi gitu ya. Sempat berharap ada keajaiban nggak Teh? Di momen itu ya, Iya. di momen itu masih sampai titik terakhir juga, karena kan gini ya, 90 paranormal mengatakan bahwa Eril masih ada. Iya. Sampai ke saya juga ada yang mengakses, ibu, anak ibu itu katanya diselamatkan oleh makhluk yang tidak tahu bentuknya, karena dia mungkin bukan manusia. Dan saya jadi malah gimana saya jadi agak gimana serba salah. Serba gitu. salah betul. Itu banyak sekali. Ada Di yang satu sisi bilang, kan kita berharap ya. ya di satu sisi kita berharap bahwa kita bisa menemukan Eril. Ada yang bilang dia di bawah kedalaman berapa, itu kita cari. Pokoknya ketika kita di sana
pada saat kita mencari dari ujung ke ujung kan itu kita bikin tim ya. Ada berita katanya, cari, pokoknya selama itu masuk logika, kita cari. Ada di 40 km ke sana, cari ke sana. Ya waktu itu saya pakai kendaraan dulu, kita di pokoknya ya kata orang cari di mana kita datengin. Tapi kan juga tidak ada hasilnya. Nah, itu pas ternyata pas Kang Emil dikasih tahu, ini katanya udah ditemukan katanya, tapi perlu konfirmasi. Nah kebetulan saya pada waktu di sana itu sudah diambil sampel bahwa ya supaya ini ketahuan lah bahwa ini adalah anak saya atau bukan gitu ya. Jadi saya sebenarnya nggak perlu ke sana. Waktu itu saya juga pengen ikut karena jangan teh di sini orang banyak banget setiap hari berdatangan yang mendoakan gitu ya, dan katakanlah untuk sopan santunnya mungkin kita berbagi aja. Kata di sini biasa aja yang ke sana saya urus semua. Ya, jadi Kang Emil tuh ke sana gitu. Nah, maka pada waktu itu lah kita ada video call Kang Emil yang menceritakan kondisi Ariel gitu ya. Bagaimana ini teh gitu, ini Ariel, ini ada jenazahnya, kita video callan. Saya tuh yang namanya campur aduk di situ. Ibu ya, ada satu merasa sedih tapi juga merasa lega karena yang paling penting ditemukan. Saya tuh sampai berpikir gini, kalau sampai nggak ketemu kita harus gimana? Apakah kita jadi kalau mau ziarah itu harus ke sana, ke bank, dan kita nggak pernah melihat bentuknya, kita nggak tahu dia ada di mana, kan itu kayaknya ada kekosongan ya, ada kekosongan. Maka saya bilang yang paling penting ditemukan, dalam kondisi apapun kita akan serahkan kepada Allah gitu ya. Nah, dan ternyata kan kondisinya tuh bagus sekali ya. Kang Emil juga kaget. Kang Emil tuh katanya gini, dia cerita karena itu pada waktu itu kita lagi ngobrol kan jarak jauh. Kang Emil, teteh wangi deh katanya. Anak kita tuh wangi, jasadnya utuh, kemudian jadi posisinya begini, kepala nengok ke kanan, kemudian tersenyum gitu ya, harum. Satu hal yang patut disyukuri adalah dia meninggalkan jejak yang luar biasa. Makanya aku bilang termasuk rasa bagi kami ya, kami tuh dekatnya luar biasa. Nah, yang menarik adalah pada saat kita tuh waktu itu masih di Italia waktu itu kan. Waktu itu masih di Italia, Kang Emil akan ke Inggris karena waktu ada kegiatan di sana. Kita tuh berpelukan dulu sempat berpelukan di lift itu, berpelukan sama-sama kita semua pada waktu itu kita semua pada pakai jaket jeans ya. Kita berpelukan gitu. Kok kalau seperti ingat kayak momen mau gimana ya? Iya, itu kok kayak kita memang mau kayak memang tinggal lama gitu. Iya. Itu kok kayak seperti udah ada. Baru sekarang ya baru kepikiran sekarang kayak baru gitu. ngehnya tuh ya Allah gitu. Ternyata banyak sekali Aduh, itu feelnya masih kerasa kali ya. Rasa saling. Saya pernah mimpi loh. Saya pernah mimpi jadi gini. Itu maksud saya gitu. tahu banget rasanya dipeluk sama Ariel. I know, tadi Teteh Sita dia datang dia meluk dari belakang. Dia tuh sering banget seperti itu. Dan kan dia tuh workout ya. Dia tuh olahraga. Gitu. Jadi aku tuh tahu banget rasa dadanya tuh seperti apa. Jadi ketika dipeluk tuh, Ariel, kamu ini bagus banget badannya. Aku sering banget ya. Nah, pada waktu mimpi, aku pernah mimpi kayak gitu loh. Jadi tiba-tiba aku mimpi di satu tempat lah, ini di akhirnya aja ya saya ceritain. Jadi pada waktu itu di satu lokasi gitu ya, rumahnya sih seperti rumah mertua saya. Kang Emil datang, teh capek ya gitu nih, dia kasih sesuatu ke saya, terus dia ninggalin saya lagi. Terus aku bilang, aduh kok dia baik banget sih Kang Emil gitu ya, ngasih ini ke saya. Terus saya ikutin Kang Emil, tiba-tiba di sana tuh dia lagi sama Ariel. Itu kayak yang di foto-fotonya zaman dulu itu, yang Kang Emil itu dia ngebenerin rambutnya Ariel sama bajunya. Oh, iya. Itu yang sering dia lakukan soalnya. Iya. Kang Emil sering banget kayak gitu, sampai dia besar pun seperti itu. Jadi sini dia gini ngebenerin kayak flashback ya. Kayak flashback gitu. Terus tiba-tiba Ariel, kata-kata kok kamu ini sih tambah tinggi, aku bilang gitu. Terus dia datang, mama, terus dia peluk. Itu rasanya kayak beneran banget. Itu kayak aku tuh yang padahal sebelum itu aku tuh udah khawatir banget karena gini, semua orang sudah pernah mimpi. Iya. Orang yang bahkan yang jauh, kecuali saya bilang gini, tapi cuma saya sama Teteh Zara, cuma berdua waktu itu terakhir. Terus kemudian tambah sedih karena ternyata Zara udah mimpi. Terakhir Zara mimpi, dia sangat relate juga dengan apa yang dia khawatirkan terkait dengan sekolah. Jadi kakaknya yang menenangkan, Za tenang, kan ada aku. Nanti pokoknya aku akan dampingin kamu dulu gitu ya. In his own way lah ya. Iya betul. Ini juga sama. Nah pas aku kan, kok aku
ya gitu. Kan orang bilang gini agak tenang nih. Biasanya orang yang paling deket kok yang terakhir dimimpiin gitu kan. Tapi kok aku enggak ya gitu, aku sedih banget Itu gitu. bangunnya gimana Teh? Makanya pas itu, aku ingat banget ya Allah, aduh kayak aku bahagia banget di situ dah. Dari situ aku merasa bahwa dia sudah bahagia. You feel strong dan Dia- acceptance ya, udah nerima Aduh, bahwa dia tuh Iya, udah iya. pokoknya menenangkan Masya banget buat Allah. aku gitu ya. Jadi kayak Ini kekuatan Teteh berarti ya? itu luar biasa, itu aku rilis banget di Karena situ. kan dia nggak kemana-mana, Teh. Dia ada di lubuk hati terindah dari seorang ibu dan bapak dan keluarga yang nggak akan pernah hilang sampai kapanpun. Ya aduh itu momen itu yang bener luar itu. biasa. Nah tapi ya itu tadi ya jejak Arielnya itu saya terharu itu. Saya mungkin belum cerita juga kepada banyak orang ya. Tapi saya tuh ingat banget gini. Ini yang pada momen tersebut gitu langsung kejadian real time gitu. Jadi pada saat Ariel sudah nggak ada ya, maksudnya kita masih belum menemukan Iya. Ariel. Kan banyak anak-anak yatim yang datang ke sini ya. Kita undang, kalau anak yatim kita undang, tapi kalau masyarakat nggak kita undang. Nah, anak yatim kita undang itu biasanya ada sekitar 50 sampai 100 anak setiap harinya untuk mendoakan Ariel kan. Nah, itu pulangnya kan suka dikasih amplop tuh. Pulang dikasih amplop, terus mereka biasanya dibawa tuh sama pembimbingnya tuh untuk Iya. mereka ke minimarket lah apa gitu. Mereka beli sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, tiba-tiba malam itu ada satu momen ustadznya itu nelfon saya, ngasih tahu saya, Bu Cinta, Masya Allah, kenapa Tad? Ini anak-anak luar biasa. Kenapa? Jadi katanya, mereka tuh kan dikasih uang, sob, jajan-jajan gitu kan, mereka jajan. Mereka udah beli ada macam-macam belinya gitu. Terus tiba-tiba mereka tuh kok cuma belinya dikit gitu. Sisanya mereka kumpulkan lagi, dia kasih lagi ke ustadznya. Dia bilang, Tad, ini kami kumpulkan lagi. Loh, kenapa kamu habisin aja? Mereka bilang gini, enggak, kan kami ingin seperti apa yang gitu. Itu pada anak-anak segede-gede kecil, anak SD dong. Itu saya langsung merinding, ya Allah. Inspirasi, Jadi Teh. mereka bilang gini, kan Ya kita juga Allah, pengen ya punya amal seperti Ariel. Saya bilang, ini betulan. Jadi orang yang membutuhkan, dia memberikan lagi untuk orang yang membutuhkan lainnya. Itu kan yang menurut saya ini luar biasa banget. Itu pahala yang Betul, tidak akan pada pernah saat berhenti. Ariel ulang tahun kan beberapa hari kemudian Ariel ulang tahun itu yang namanya anak-anak mahasiswa itu datang dari mana-mana, ada Unisba, dari Unpad, dari Semua ITB, datang. saya sampai nanya ini dari mana gitu. Dari ITB, dari mana? Itu macam-macam dan mereka tidak saling mengenal. Terus mereka bantuin itu, jadi ada yang nyumbang 10.000 paket sembako Iya. gitu. Mereka kerjain itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu 24 jam gantian. Saya bilang, ya ampun, siapa sih yang menggerakkan? Mereka datang aja gitu. Hah? Saya bilang, luar biasa ya. Nah itu, jadi jejaknya itu luar biasa. Sampai titik hari ini, alhamdulillah makamnya masih terus dikunjungi oleh masyarakat. Gitu. Itulah maka kenapa banyak yang menanyakan, Ariel itu punya amal apa? Iya. Sampai nggak, maksudnya jadi ada juga kan yang bilang gini, oh ya iyalah orang anak gubernur. Nggak ada. Bukan begitu ya. Anak gubernur nggak ada yang seperti itu katanya. Bahkan pejabatnya juga nggak ada. Jadi ini memang. Tapi buka mata kita banget kok. Buka mata kita dikasih lihat bahwa ya itu bener apa yang jejak-jejak tadi. Iya. Teh, aku mau ngobrol lagi. Boleh. Ya, tapi mungkin aku pengen lihat dalam lagi kali ya. Boleh, Biar ayo. kan Ayo, mari. kita lihat ke dalam yuk. Nah, ini ruang kerjaku. Ruang kerjanya Bu Cinta. Selamat datang. Bu Cinta, Aduh, ngerasain gitu deh. cintanya si Ibu, si Telia terhadap keluarga. Iya, Fotonya cakep amat. Masya Iya, Allah, ini Masya tuh Allah. kalau nggak salah 3 tahun yang lalu sih. Pas pindah ke sini aja. Pas pindah ya awal-awal Lebaran ya. pertama pindah ke sini. Tapi gini, maka dari tadi yang kita ngobrol lanjutan tadi ya. Aku kebayangnya begini, ibu ke anak kan punya chemistry ya Teh. Chemistry yang nggak akan mungkin siapapun pernah. Yang tahu cuma ibu sama anak. Kita tadi bilang suka dipeluk dari belakang, tiba-tiba Ariel suka nyium Teteh dan harus wangi katanya. Ariel tuh kanan kiri bisa beda. Terus pokoknya tiap hari tuh mama cium wangi nggak? Oke gitu. Aku bagus nggak? Jadi dia tuh yang terakhir-terakhir itu ya, dia tuh sangat memperhatikan penampilannya banget. Itu beda dari sebelum-sebelumnya loh ya. Jadi sebelumnya tuh dia cuek banget yang namanya juga anak mesin lah gitu. Kalau dandan tuh aneh aja gitu. Tapi di momen-momen terakhir, bulan terakhir itu, aduh itu dia yang namanya wangi. Terus dia dandan banget, terus dia tuh yang akhirnya dia mau belanja gitu. Biasanya kan, udahlah nggak usah lah gitu. Dia tuh mau gitu ya sama bapaknya belanja baju segala macam, itu matching-matchingin gitu. Itu memang momennya luar biasa. Jadi kita tuh
ditinggalkan tuh dalam keadaan sudah puas gitu ya. Puas karena momen terakhir itu momen yang sangat-sangat indah semuanya. Masih sering kebayang kali Teh ya, baunya kayak apa kali ya, maksudnya bau anak sendiri baunya, wajahnya, senyumnya apa. Bahkan kalau misalkan ke satu tempat aja, saya langsung kebayang itu dulu aku makan di situ loh gitu. Aku makan. Terutama pas dia meluk kan pasti, kayak aku sama mamiku, aku hafal baunya beliau sampai saat ini loh Teh. Itu banget. Yang buat aku tuh nggak bisa apa ya gitu. Maka pas waktu dia sudah nggak ada aja, saya masih tetap beli minyak wanginya dia gitu, karena dia tuh suka banget gitu ya sama minyak wangi itu. Saya bilang beli aja deh. Jadi saya kalau kangen saya cium-cium gitu ya, kayak gitu. Nah tapi yang naturalnya, wangi naturalnya tuh yang waktu dia di air itu, itu yang kita juga bikin tuh minyak wanginya kayak gitu. Itu luar Jadi biasa. itu yang akan mengingatkan kan ya. Tapi yang paling indah adalah pada saat Teteh, Kang Emil dan keluarga bisa move on dan menjadi inspirasi buat banyak orang karena Ariel yang membuatnya seperti ini, almarhum ya. Saya banyak belajar lah dari Ariel. Ya, yang paling penting kan tadi ya inspirasi itu bisa betul-betul menjadi inspirasi lagi secara mengalir terus-menerus begitu bagi yang lainnya juga. Itu yang luar biasa gitu loh. Ya, yang ngajar juga orang tuanya juga luar biasa nih kayak gini. Belum ada yang tahu kan? Tadi kan saya bilang kalau Teteh ini jago banget public speaking, dosen public speaking, lulus dengan angka yang luar biasa spektakuler, cantik sehingga seorang kayak Emil tertarik untuk dengan Teteh gitu loh. Ini gimana bisa punya skill seperti itu? Enggak, justru dulu tuh gini, dulu seneng-seneng Saya Teh ngajar public speaking, jadi mesti belajar sama Teteh. Enggak, gitu justru saya belajar dari semua yang saya temui loh ya, jangan salah saya mah. Tukang menyerap ilmu. Itu pintar. Jadi gini, saya tuh sebetulnya jurusannya dulu beda. Saya tuh jurusannya dulu adalah HI, hubungan internasional sama ekonomi kan. Terus kemudian pada akhirnya saya mulai tertarik sama dunia komunikasi. Karena semua makhluk itu melakukan komunikasi. Sekarang apalagi orang banyak banget yang salah ngomong apalagi gitu. pejabat publik. Betul, pejabat publik semua sekarang ternyata butuh orang komunikasi. First impression. Ya, maka ketika itu saya mulai jatuh cinta tuh. Nah, sebetulnya itu tuh dimulailah ketika saya masuk ke lapangan. Jadi diajak sama Kak Emil untuk ketemu dengan masyarakat gitu ya. Kayaknya saya senang banget. Nah, padahal pertama kali saya jadi MC itu zaman dulu masih kuliah. Jadi MC-nya MC wisuda lah, itu kan gampang tinggal baca lah gitu ya sekarang. Scripted lah. Nah, itu kan berproses. Terus saya juga pernah ikut kursus beneran gitu ya segala macam. Tapi terus juga pernah jadi host acara TV-TV kecil lah ya gitu. MC aja sana sini. Nah, sampai pada akhirnya jadi istri wali kota kan nggak mungkin. Nah, pada saat itu ngapain ya? Udahlah saya ngambil sekolah lagi kan. Ngambil sekolah lagi ya udah. Karena saya mencintai dunia komunikasi maka ngambillah jurusan itu. Tapi akhirnya kecemplung terus. Akhirnya saya yang tadinya pun bukan dosen, pada akhirnya dilamar lah. Bu Cinta udah ya katanya. Bu Cinta. Bu Cinta ngajar. Bentar. Tapi kan aku sibuk. Gak apa-apa katanya diatur waktunya. Cantik, pintar secara bersamaan luar biasa dong. Amin. Gitu. Waduh nih Kang Emil menjagoan nih, Kang Emil melakukan hati. Ya dari situ deh terus aja sampai sekarang gitu. Tapi itu loh ya, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi buat orang kalau memang kita berbicara sekarang adalah kekuatan yang utama juga loh. First impression tadi kan, bagaimana kita bertemu dengan orang, itu yang akan dilihat kan. Betul banget kan kita belajar itu ya. Jadi hati-hati, tidak hanya sebetulnya kan bahasa yang disampaikan secara verbal, tapi yang non verbal itu jadi penting banget karena mungkin kayak tadi saya ketemu sama uncle, lihat bajunya terus kita sama, terus langsung berasa kayak kita tuh deket banget gitu kan, kayak ketemu teman lama kayak, kayak gitu kan. Jadi itu tuh bahasa non verbal kan. Jadi kita belajarnya banyak sih sebetulnya. Jadi saya tuh cuman pengen bahwa kita memperkenalkan komunikasi ini dengan cara bahwa komunikasi adalah sesuatu yang memang ada di sekitar kita. Dia ketika kita baru lahir saja itu sudah anak bayi menangis itu adalah bagian dari komunikasi, bagaimana dia lapar dan lain-lain. Maka saya pikir ini komunikasi ini harus diperkenalkan lebih luas lagi, termasuk oleh uncle. Aku yang belajar lah sama Teteh, gitu loh Bu Cinta. Teh harapan ke depan Teh untuk apa ya, kehidupan. Untuk kehidupan, saya melihat bahwa kehidupan ini sementara, maka tetap harus kita tuh memberikan hikmah bagi kehidupan. Kang Emil sampaikan tidak bisa kita hanya meninggalkan nama baik, tapi harus inspirasi. Itulah adanya. Bahwa dimanapun kita berada harus ada jejak yang kita tinggalkan. Maka
maksimalkan waktu kita, seize the Masya day. Allah, Masya Jadi Allah. maksimalkan waktu kita untuk kebermanfaatan yang banyak. Kalaulah kebermanfaatan itu bukan untuk orang lain ya, manfaat itu bukan untuk orang lain tapi buat diri kita sendiri. Kita bikin happy, kita bahagia, itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat sekali. Dan kehilangan pun ya itu kan bagian dari kehidupan ya. Betul Kan yang sekali. penting kan ada cuma rindu. Ada cuma Lagunya rindu, itu. betul. Aduh. Cuma rindu itu ya Aduh, saya aduh, kasih aduh, ini. terima Ini kasih. dari Ariel. Dari Ariel, ya. Buat kita semua Oleh karena Anda. Ariel memberikan cintanya yang luar biasa Terima kasih, ya sebagai ampun. inspirasi untuk kita semua. Kita belajar banyak kok Teh dari postingan Teteh, Kang Emil dan semua kejadian dialami oleh keluarga Teteh dan tentunya dari almarhum Ariel membuat kita melihat dengan sudut pandang yang lain. Betul. Arti kehidupan. Cuma rindu. Cuma Betul. rindu. Hatur nuhun Teh. Aduh, terima kasih Ya, banyak, sehat-sehat Uncle. selalu, Sehat berkah selalu, terima kasih. dan all the best. Kita pamit kasih. dulu. Saling mendoakan terus ya. Saling mendoakan. Sampai jumpa.